Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi terkait dengan tata cara penyusunan dan mencetak SKP dan PAK periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita lihat video singkat berikut ini. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ya, login di web kinerja BKN. Nah, seperti ini kita masuk ya. Sebelum kita melakukan sinkronisasi ya, terlebih dahulu kita melakukan penyesuaian profil. Ya, kita klik profil, kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita pastikan dulu bahwa unit kerja dan juga golongan kita itu sudah benar ataupun belum. Nah, ini penting harus kita lakukan karena bisa saja ya ada perubahan nama sekolah, kemudian juga ada perubahan golongan ataupun jabatan. Nah, kalau memang belum sesuai, maka kita sesuaikan dengan cara kita klik edit profil ya, edit profil, kemudian baru diinput nama sekolah yang baru ya di kolom nomor 2 di sini, kemudian eh, nama jabatan di entry dan golongan disesuaikan sesuai dengan yang terbaru. Jika sudah sesuai, maka kita klik OK. Nah, begitu Ibu dan Bapak. Jadi harus disesuaikan dulu profil ya, sehingga pada saat sinkronisasi nanti itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah profil sudah sesuai, selanjutnya kita masuk di jendela yang SKP ya, di sini di SKP. Nah, yang harus kita lakukan ya sebelum kita lakukan sinkron, kita harus menyesuaikan dulu identitas kita dan juga identitas pimpinan. Nah, caranya di bagian SKP di sini ada detail SKP yang harus kita klik. Nah, kemudian kita klik muat ulang. Nah, kita klik muat ulang tujuannya adalah data yang di sini ini sesuai dengan yang tadi sudah kita input di profil. Jadi ini harus kita klik muat ulang. Begitu juga terkait dengan pimpinan. Nah, ini kita klik muat ulang supaya pimpinannya itu sesuai dengan satuan kerja ya di sekolah yang baru seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau belum sesuai maka diklik ulang supaya semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jika sudah cocok ya, sudah pas, selanjutnya tinggal kita masuk lagi ke SKP ya, kita lakukan sinkron BMM. Nah, kita klik sinkron. Nah, jika kita sebagai guru ya, maka yang harus kita klik adalah sinkron data SKP PMM. Tapi jika memang ada rotasi ke sekolah yang baru, maka kita pilih yang nomor 2. Begitu juga bagi teman-teman yang posisinya sekarang PLT. Jadi setelah diklik, kemudian kita lanjut sinkron, klik OK, maka nanti semua SKP ya, pengolahan kinerja kita di PMM itu akan mengalir di web kinerja BKN ini. Nah, setelah kita lakukan sinkron, selanjutnya baru kita lakukan sinkron di bagian penilaian. Nah, di sini kita klik penilaian, kemudian kita sinkron. Nah, kita klik sinkron. Di sini ada 2 pilihan ya, sinkron data penilaian periodik PMM dan sinkron data penilaian final PMM. Ini kita klik ya, kita sinkron. Kemudian juga yang final. Ini juga kita sinkron. Nah, kalau semuanya sudah kita sinkron, maka nilai kita nanti akan muncul di semua tabel di sini ya, Bapak dan Ibu. Kalau sudah, maka penyusunan SKP itu sudah selesai. Selanjutnya adalah mencetak SKP. Bagaimana cara mencetak SKP? Mudah ya, Bapak dan Ibu ya. Setelah nilainya muncul, selanjutnya tinggal kita cetak yang di sini. Cetak form penilaian, kita klik, kita ganti tanggalnya, tanggal 2 Januari tahun 2025 ya, karena ini penilaian, jadi diinput tanggal
2 Januari tahun 2025. Kemudian baru kita klik OK. Nanti akan termuat ya dalam bentuk PDF dan selanjutnya bisa kita download. Nah, selanjutnya kita cetak dokumen evaluasi kinerja. Ini juga kita cetak. Selanjutnya juga nilai yang sudah ada ini kita kirim ke CISN. Jadi ini masuk ke My ASN ya. My ASN nilai dari SKP yang sudah disinkron ya dari PMM. Nah, setelah semua ini kita cetak, ada satu lagi yang harus kita cetak ya Bapak dan Ibu ya, yaitu SKP bagian sasaran. Kita klik SKP, kemudian kita pilih detail SKP. Nah, di sini kita cetak, kita input ya, karena sasaran ini harus dibuat di awal tahun ya, di tahun yang lalu, maka tanggalnya itu adalah tanggal 2 Januari tahun 2024. Jadi kita rubah ya, 2 Januari tahun 2024. Seperti itu. Baru kita klik OK, termuat sasaran kinerja, baru nanti kita unduh ya, kita download. Nah, begitu dia Bapak dan Ibu cara uh, menyusun dan mencetak SKP periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyusun PAK ya dan juga mencetak PAK. Nah, setelah SKP selesai, kita geser di bagian angka kredit ya. Di jendela sebelah samping ya ada pilihan angka kredit, diklik. Selanjutnya kita bermain di sini Bapak dan Ibu, klik tambah. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan ya kepada kita semua. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru ataupun kepala sekolah ya, yang mungkin angka kredit terkait dengan pak integrasinya belum muncul, maka disarankan untuk klik sinkron AKA CSN. Nah, kalau belum muncul ya, tapi kalau sudah muncul sudah aman, jadi tidak uh, jadi masalah. Kemudian juga kita klik sinkron jabatan CSM. Ada kalanya ya, kalau misalkan sudah ada perubahan golongan dan jabatan, bisa saja ya uh, golongan dan jabatannya di sini ini belum yang terbaru. Jadi kita harus sesuaikan ya jabatan CSM. Nah, itu Bapak dan Ibu. Setelah kita sinkron, selanjutnya baru kita klik tambah ya di sini, tambah. Nah, selanjutnya kita input Bapak dan Ibu. Di sini diinput ya tahun 2024, kemudian SKP tahun 2024 ya, dan juga periodenya. Kita pilih yang final Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita tambahkan ya, kemudian di pengajuan angka kredit, di sini Bapak dan Ibu kita input tempat ya, tempat lokasi penandatanganan dokumen, tanggalnya, dan juga ada nomor suratnya ya juga harus kita input. Kemudian kalau memang angka kreditnya cukup ya, kita bisa naik pangkat ataupun juga naik pangkat plus juga naik jabatan, maka kita centang nih dua-dua. Nah, kemudian baru klik OK. Bagaimana bentuk tampilannya jika sudah diinput ya, maka nanti akan muncul di bagian bawah nih Bapak dan Ibu seperti ini. Ini eh, PAK tahun 2024 itu sudah saya input. Nah, setelah kita input Bapak dan Ibu, di sini nanti akan muncul ya pak yang terbaru. Nah, selanjutnya di bagian pak yang akan sering kita lakukan ya bermainnya ya di sini, di bagian tombol biru ini. Nah, ini bagian-bagian yang akan sering kita akses setelah pak itu kita buat. Yang pertama, setelah kita buat ya, nanti kita diminta untuk membuat draft pak. Nah, setelah buat draft pak, kita lihat kalau memang cocok, selanjutnya kita unduh, kemudian kalau sudah kita unduh, ditandatangani. Nah, kalau sudah ditandatangani, selanjutnya kita geser lagi di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini nanti ada pilihan ajukan PAK. Nah, kenapa di tempat saya ini tidak ada pilihan ajukan PAK? Karena memang PAK ini sudah diajukan ya, dan sudah disetujui oleh pimpinan ya, oleh kepala sekolah. Nah, setelah diajukan Pak di ACC oleh kepala sekolah, selanjutnya kita akan mengunggah Pak yang sudah ditandatangani. Nah, untuk unggah Pak tanda tangan basah di awal setelah kita disetujui mungkin tidak muncul unggah. Nah, selanjutnya ini harus di setting ya di bagian preview Pak di akunnya kepala sekolah, kemudian dipilih untuk mengunggah
pak tanda tangan basah. Setelah di akun kepala sekolah disesuaikan, baru nanti di sini muncul ya unggah pak tanda tangan basah. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita unggah ya. Kita unggah pak yang sudah ditandatangani. Kemudian kita upload dan kita klik OK. Jika nanti sudah kita klik OK, maka nanti di sini akan muncul keterangan sudah di-upload ya tanda tangan basah. Setelah sudah di-upload, yang harus kita lakukan adalah kita lakukan sinkron AK CSN. Jadi kalau sudah kita upload tanda tangan basah, selanjutnya nanti kita klik sinkron di sini, maka nanti di sini akan muncul ya tanggal sinkron berhasil itu tanggal berapa. Misalnya hari ini saya upload tanda tangan basah ya, tanggal 22 Januari. Setelah berhasil saya upload, saya klik sinkron, maka di sini nanti akan muncul berhasil sinkronisasi CSN itu tanggal 22 Januari tahun 2025. Nah, kalau itu sudah selesai, maka selesailah penginputan ya, penyusunan, pencetakan PAK dan SKP ya tahun 2024. Itu saja yang bisa kami bagikan ya Bapak dan Ibu. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.